Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini saya akan merangkum serial drama Korea bergenre hukum dan kriminal. Menceritakan seorang jaksa pembuat onar yang menggunakan cara-cara tak biasa bahkan cenderung gila untuk menghentikan para penguasa yang korup dengan penuh tipu daya. Bagaimana aksi jaksa bandel ini dalam mengungkap kasus kematian? Kita mulai alur cerita Bad Prosecutor. Di suatu tempat, sebuah organisasi bernama Rich Fund yang dipimpin oleh Hyun Gyun merayakan keberhasilan mereka setelah lolos dari jeratan hukum atas kasus penggelapan dana. Hal itu dikarenakan para jaksa yang memeriksa kasus setelah ia suap. Tak berapa lama beberapa orang yang mengaku berasal dari pihak kepolisian datang untuk menahan Hyun Gyun. Di waktu bersamaan datang pria bernama Jin Jung yang ingin membawa Hyun Gyun. Meski berpenampilan nyentrik, Jin Jung merupakan seorang jaksa dari divisi kriminal. Dari kabar yang diberikan Jin Jung, ia mengatakan bahwa saat ini pihak kejaksaan dan kepolisian sedang memburu Hyun Gyun. Karena merasa tertolong, Hyun Gyun mau ikut dengan Jin Jung. Padahal tujuan Jin Jung justru ingin menjebak Hyun Gyun. Ia berpura-pura membantu Hyun Gyun supaya penjahat itu menuntunnya mendapatkan bukti berupa buku besar suap yang telah disembunyikan. Orang-orang yang sebelumnya mengaku polisi ternyata rekan Jin Jung juga yang menyamar. Rencana mendapat bukti suap berhasil, namun ia harus berhadapan dengan anak buah Hyun Gyun seorang diri yang berusaha mencegah Jin Jung membawa barang bukti. Hal itu sama sekali tak menyurutkan niat Jin Jung meringkus para kriminal, dikarenakan ia memiliki kemampuan bela diri, terutama ahli dalam teknik pedang kendo. Pada akhirnya ia berhasil meringkus Hyun Gyun dan juga kelompoknya. Akibat tindakan di luar prosedur dan tanpa surat perintah, seniornya yang bernama Shin Ara langsung memarahi Jin Jung. Baginya sungguh misteri, berandalan seperti Jin Jung bisa menjadi jaksa. Tapi dengan santainya Jin Jung merespon kalau ia diterima menjadi jaksa tanpa trik apapun, dikarenakan ia menganggap dirinya itu berbakat dan memang ditakdirkan menjadi jaksa. Jika dilihat dari perjalanan hidupnya sejak kecil, Jin Jung sudah punya rasa keadilan tinggi, bahkan langsung menindak siapapun yang berani melakukan tindakan curang. Oleh sebab itu, Jin Jung yang memang tegas dan cerdas ini berusaha keras menjadi seorang jaksa. Dengan alasan di institusi inilah ia punya wewenang menegakkan keadilan secara lebih luas. Orang yang sebelumnya menyamar sebagai polisi adalah rekan Jin Jung yang bernama Chul Ki. Hari itu saat menerima berkas kasus, Jin Jung tertarik menyelidiki kasus pembunuhan seorang gadis bernama Park Ye Young. Pelaku pembunuhan sudah ditangkap, yaitu seorang pria bernama Kim Hyo Jun. Tapi Jin Jung merasa ada yang janggal dengan kematian Ye Young. Dikarenakan sidik jari yang ditemukan pada senjata pembunuh adalah jari kanan, sementara Hyo Jun seorang kidal. Ia pun mencoba memastikan dari detektif yang menginterogasi Hyo Jun sekaligus meminta rekaman interogasi. Namun detektif itu tak mau memberikan dengan beragam alasan. Akhirnya dengan dibantu rekannya yaitu Chul Ki, mereka berdua menculik si detektif untuk kemudian diancam agar mau mengaku. Akhirnya detektif itu mengatakan kebenarannya bahwa Hyo Jun adalah seorang kidal dan kasus ini direkayasa. Namun anehnya, Hyo Jun sendiri tetap bersikeras menyatakan bahwa dia adalah pelakunya. Oleh sebab itu, Jin Jung menemui jaksa Oh Do Hwan yang mengambil alih kasus ini untuk memintanya menyelidiki ulang. Menurutnya kasus ini bukan kasus pembunuhan biasa, dan ia percaya kemungkinan ada orang berkuasa yang punya kekuatan untuk merekayasa dan menjadikan Hyo Jun sebagai pelaku. Awalnya Do Hwan berjanji akan menunda persidangan, tapi itu hanyalah kebohongan. Karena rupanya Do Hwan lebih dulu punya rencana lain bersama jaksa ketua Lee Jang-won dengan menjanjikan Do Hwan posisi jabatan yang lebih bagus. Kabar tentang Do Hwan yang melakukan persidangan telah membuat Jin Jung terkejut. Karena dengan begini, Hyo Jun dinyatakan bersalah dan kasus akan ditutup. Bahkan Jin Jung sama sekali tidak tahu dirinya diskors akibat ulah sebelumnya. Bukan hanya Jin Jung, tapi Ara juga menegur Do Hwan yang ia anggap tidak punya rasa keadilan dan hati nurani. Merasa dihianati, Jin Jung meluapkan emosinya pada Do Hwan, serta berjanji akan menghancurkan mereka semua yang telah memanipulasi kasus ini. Akibat perbuatannya itu, dia dihukum dengan cara dipindahkan dari divisi kriminal ke divisi urusan sipil. Di sana ia bertemu dengan atasan barunya yang bernama Park Ye Kyung.
Biasanya hanya orang-orang bermasalah yang ditempatkan di divisi urusan sipil. Tugas mereka bukan lagi tentang kriminal, tetapi lebih kepada pelayanan publik seperti menertibkan jalan, menyelidiki perselingkuhan, ataupun melacak hewan piaraan yang hilang. Jadi tak heran selain Jae Kyung, tidak ada yang tahan bekerja di sana, kemudian memilih mengundurkan diri. Namun hal itu tak menyurutkan tekad Jin Jung menyelesaikan kasus. Secara diam-diam dia mulai menyelidiki dengan bantuan beberapa rekan sekaligus sahabatnya. Selain Ara dan Chulki yang merupakan penyidik, ada lagi 2 orang teman setianya, yaitu gadis ketua gangster bernama Eunji dan yang terakhir seorang hacker bernama Jongdu. Keduanya menyusup masuk ke dalam kantor Jinchul untuk mencuri file, yaitu orang yang diduga terkait dengan Ketua Lee. Setelah mendapatkan file, mereka menemukan foto-foto yang menunjukkan pertemuan antara Ketua Lee dengan Ye-yong yang diambil tepat di malam kematian korban. Mungkin karena keterlibatan inilah alasan kenapa Ketua Lee ingin kasus ditutup secepatnya serta melindungi Jinchul. Mengetahui hal ini, Jin Jung yakin bahwa Ketua Lee adalah pembunuh Ye-yong. Keyakinan Jin Jung diperkuat dengan rencana Ketua Lee yang memerintahkan Do-won mengirim Jinchul ke luar negeri. Namun usahanya itu berhasil dihentikan oleh Jin Jung bersama Ara. Ketua Lee bahkan harus menanggung malu ketika Jin Jung secara terang-terangan mengatakan di depan banyak orang bahwa pembunuh Ye-yong sebenarnya adalah Ketua Lee. Semua itu didasarkan kesaksian yang diucapkan langsung oleh Jinchul dari tempat ia disekap. Yang menjaganya adalah anak buah Eunji. Do-won yang mendapat informasi lokasi Jinchul ditahan mulai bergerak cepat. Dia akhirnya berhasil membebaskan Jinchul. Di hadapan media, Jinchul kembali berbohong kalau pernyataan sebelumnya itu karena ia terpaksa dan merasa terancam. Dengan begini, Ketua Lee akan terlepas dari tuduhan. Sementara Do-won, ia menginterogasi Jinchul dikarenakan jaksa muda itu mulai penasaran apa ada hal lain yang ditemukan Jinchul di malam kejadian. Jinchul kemudian memberinya sebuah micro SD berisi rekaman dashcam mobilnya. Ia mengatakan kalau secara tak sengaja merekam sosok orang lain di malam kematian Ye-yong. Bisa jadi orang itu adalah tersangka dengan ciri-ciri yang memainkan sebuah fidget spinner. Di sisi lain, Jin Jung yang tak kehabisan akal menyebarkan foto-foto pertemuan Ketua Lee dengan Ye-yong pada media. Dalam keadaan terdesak, Ketua Lee sendiri akhirnya buka suara dan meyakinkan bahwa pembunuh Ye-yong benar-benar bukan dirinya, melainkan ada orang lain. Hal itu didukung bukti kalau di waktu kematian Ye-yong, Ketua Lee sedang makan malam bersama anak dan istrinya di sebuah restoran hotel. Setelah memastikan sendiri, ternyata alibi Ketua Lee benar seperti yang dikatakan. Dia memang berselingkuh, namun Ketua Lee bukan pembunuhnya. Ia menceritakan tujuannya datang ke rumah Ye-yong untuk mencari benda kecil yang ia jatuhkan di sana. Ada suatu hal yang ingin dikatakan Ketua Lee, sehingga ia mengajak Jin Jung bertemu di suatu tempat. Sayangnya, belum sempat mereka bertemu, Jin Jung dikejutkan oleh tubuh seseorang terjatuh tepat di atas mobil. Tak disangka orang tersebut adalah Ketua Lee yang ditemukan telah tewas. Jin Jung yakin dia dibunuh karena beberapa menit sebelum kejadian mereka berdua masih ngobrol. Ara pun berinisiatif memeriksa jasad Ketua Lee. Selain ditemukan memar dan pendarahan, menurut Ara tubuh Ketua Lee tidak jatuh dengan kepala lebih dahulu, melainkan tubuh bagian atas dan bawahnya jatuh bersamaan. Artinya Ketua Lee bisa saja jatuh di luar kehendaknya. Selain itu ditemukan memar di sekitar ketiaknya, yang menandakan ada seseorang yang menyeret dan memindahkan Ketua Lee sebelum kematiannya. Bahkan di lehernya ada bekas tusukan jarum. Meski sudah menemukan beberapa tanda pembunuhan, tetapi hasil otopsi justru menyatakan penyebab kematian karena bunuh diri. Tak puas dengan hasil otopsi, Jin Jung berencana melakukan otopsi ulang secara diam-diam, yaitu dengan cara menukar jasad Ketua Lee dengan peti berisi Jongdu yang pura-pura menjadi mayat. Karena Chulki dan Eunji lalai, mereka lupa mengeluarkan Jongdu dari dalam peti. Untungnya Jin Jung bersama Ara tiba di waktu yang tepat menyelamatkan Jongdu sebelum ia dikremasi hidup-hidup. Hasil otopsi kedua sesuai perkiraan Jin Jung bahwa Ketua Lee memang tewas dibunuh. Di tempat berbeda, Kim Tae-ho naik pangkat menjadi kepala jaksa wilayah menggantikan posisi yang seharusnya diisi Ketua Lee. Tak berapa lama, Do-won datang membawa surat perintah penangkapan Jin Jung karena diduga telah membunuh Ketua Lee. Sejak awal Tae-ho memang sengaja memanfaatkan Jin Jung yang berbuat semaunya
agar bisa memuluskan langkahnya menjadi jaksa kepala yang baru. Bahkan Do-won merekayasa bukti suntikan dengan darah ketuali yang ditemukan di rumah Jinjung beserta sidik jarinya. Akan tetapi berkat bantuan Chulki yang menyusupkan kunci borgol di dalam sup, dia berhasil kabur dengan mengelabui para petugas. Dari dalam ruangan Do-hwan, Jinjung mencari dan mengambil berkas kasus penyelidikan ketuali. Namun tentu tidak mudah untuk bisa kabur, karena Jinjung kembali diburu oleh para petugas yang ingin menangkapnya. Dari berkas itu Jinjung mengetahui kalau ketuali tewas dibunuh setelah sebelumnya mendapat suntikan obat terlarang dari seseorang. Dengan dibantu Eunji dan Jongdu, maka Jinjung berhasil melacak pengedar narkoba yang kemungkinan dapat mengantarkannya pada pelaku pembunuhan ketuali. Yang mana si pengedar itu pasti tahu nama-nama pelanggan yang bertransaksi dengannya. Setelah berhasil mengalahkan si pengedar, ia merampas buku berisi daftar pembeli narkoba. Jinjung kemudian secara rahasia menyerahkan buku tersebut pada Ara supaya dia bisa bantu menyelidikinya. Sebab Jinjung percaya orang yang membunuh ketuali ada di antara nama-nama itu. Namun tanpa mereka duga, rupanya Do-hwan yang curiga diam-diam mengikuti Ara sehingga ia bersama bawahannya kembali berusaha menangkap Jinjung. Jinjung berusaha kabur dan berhasil meloloskan diri. Tapi nahas, ada orang misterius yang tiba-tiba menyerang Jinjung dan bahkan sampai menusuknya. Ara yang menemukan Jinjung sudah tergeletak tak berdaya, berencana membawanya ke rumah sakit. Tapi Jinjung menolak, karena jika ke rumah sakit tentu dia akan kembali ditahan. Untuk itu Jinjung meminta diantar ke tempat atasannya yaitu Jae-kyung. Di sana dia meminta bantuan kepada Profesor Jae-hee dari badan forensik yang sudah Jinjung percayai untuk mengobatinya. Sebelumnya Profesor Jae-hee jugalah yang membantu Jinjung mengotopsi jasad ketuali. Sementara itu Ara berhasil mendapatkan satu nama dari daftar pembeli narkoba yang diserahkan Jinjung. Nama yang dimaksud adalah Tae Hyun-wook. Dia merupakan kepala sekretaris kantor hukum terbesar di Korea yang dipimpin oleh So Hyun-kyu. Jinjung sendiri mulai mencurigai jaksa kepala yang baru, yaitu Tae-ho, atas beberapa bukti yang dia temukan, termasuk bukti percakapan dengan Do-hwan. Dapat disimpulkan kalau sekarang Do-hwan menjadi kaki tangannya Tae-ho. Jinjung lantas meminta bantuan Ara agar mereka dapat menangkap Tae-ho. Dengan menjalankan skenario, Ara mencoba mendatangi kediaman Tae-ho. Di sana dia langsung menuduh Tae-ho menjadi dalang di balik tuduhan yang menimpa Jinjung. Sedangkan Tae-ho sendiri yang berada di bawah kendali ketua Hyun-kyu seperti tidak bisa memberi jawaban tegas. Hal itu karena ia sudah tahu niat Ara yang ingin menjebaknya. Bahkan ia menyita ponsel dan juga alat perekam yang disembunyikan Ara. Tae-ho hanya menegaskan kalau usaha yang dilakukan Ara dan Jinjung itu percuma, sebab kebenaran dari Tae-ho saja tidak akan cukup membantu mereka menyelesaikan apapun. Mengira keadaannya aman, Tae-ho berniat kembali ke rumahnya. Namun kali ini giliran Jinjung yang menghampiri Tae-ho. Ia mengungkapkan kalau ada satu lagi alat perekam yang disembunyikan di balik ponsel dan tidak disadari oleh Tae-ho. Semua percakapannya berhasil direkam oleh Jinjung dan pemuda itu siap mengadukannya kepada pengadilan. Tapi jika tidak ingin rekaman ini sampai diketahui publik, Jinjung meminta agar namanya dibersihkan dari segala tuduhan dan besok sudah diizinkan bertugas kembali. Akhirnya keesokan hari, Jinjung benar-benar kembali ke kejaksaan setelah berhasil mengancam jaksa kepala wilayah. Dia tahu betul akan sulit membuktikan kejahatan kepala wilayah jika hanya menggunakan bukti rekaman. Jadi mereka memerlukan bukti yang lebih kuat lagi bahwa Tae-ho memang terlibat dalam kematian ketuali. Dan orang yang mereka incar bernama Jae-hoon, yaitu dokter forensik yang telah memalsukan keterangan hasil otopsi ketuali. Mereka menculik dan membawa Jae-hoon agar dia mau mengaku. Namun untuk mendapatkan pengakuan dari Jae-hoon tentu saja tidak semudah itu. Sebab anak buah Hyun-kyu juga berusaha mengincar nyawa Jae-hoon saat lelaki itu sedang bersiap memberi kesaksian di depan kamera sebagai bukti di pengadilan nanti. Merasa terdesak, maka Ara yang mendampinginya bergegas membawa Jae-hoon kabur. Sayangnya karena kalah jumlah, Ara gagal mengamankan Jae-hoon. Tapi Ara tidak menyerah begitu saja.
Dengan kecerdikannya, ia diam-diam menyelipkan ponselnya ke dalam saku Jaehoon sehingga mereka bisa tetap melacak keberadaannya. Jinjung bersama timnya segera menuju ke tempat Jaehoon berada dan mendapati lelaki itu hampir saja tewas dibunuh. Beruntung Jinjung berhasil menyelamatkannya, kemudian mendapat kesaksian dari Jaehoon mengenai keterlibatan Taeho dalam kematian ketua Lee. Taeho pun didakwa dan menjadi tahanan kejaksaan. Sedangkan Do-hwan yang sudah mendapat akses bertemu Hyunkyu tampaknya telah mendapat tempat perlindungan yang baru. Akan tetapi dia harus lebih dulu berhadapan dengan putra Hyunkyu yaitu So Ji-han. Dari pertemuan itu, Do-hwan menemukan fakta bahwa Ji-han adalah pembunuh Park Ye-young, gadis yang sebelumnya diduga telah dibunuh oleh ketua Lee. Setelah menjebloskan Taeho ke dalam penjara, Jinjung belum bisa bernafas lega karena dia masih harus menemukan pembunuh ketua Lee yang sebenarnya. Nama Hyung-wook yaitu sekretaris dari Hyunkyu kembali dicurigai. Bersama dengan itu, Jinjung secara tidak sengaja menemukan MP3 player milik ketua Lee yang sebelumnya diberikan pada Jae-kyung. Sepertinya di dalam benda tersebut tersimpan sesuatu yang paling dicari oleh Hyunkyu. Namun Jae-kyung melarang Jinjung menghadapi Hyunkyu sendirian karena itu akan membahayakan dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Sebab Jae-kyung yang sudah kehilangan istri dan anak akibat menyelidiki kejahatan Hyunkyu masih ingin balas dendam menggunakan tangannya sendiri. Namun Jinjung yang keras kepala malah dengan sengaja mengirimkan foto MP3 player itu kepada Hyung-wook agar memancing wanita itu untuk bertemu. Jinjung meyakini bahwa Hyung-wook adalah pembunuh ketua Lee sekaligus orang misterius yang menusuknya beberapa waktu lalu. Tanpa rasa takut, Jinjung mengajak wanita berkemampuan bela diri itu untuk berduel. Setelah sempat kewalahan menghadapinya, Hyung-wook masih mampu mengambil kesempatan untuk menyuntik Jinjung dari arah belakang. Akibatnya tubuh jaksa itu mulai kehilangan keseimbangan. Di sisa-sisa kekuatannya, Jinjung akhirnya dapat melumpuhkan Hyung-wook. Wanita yang merupakan anak buah Hyunkyu itu pun ditangkap. Di saat Jinjung menginterogasinya, tak disangka Do-hwan tiba-tiba datang. Yang kali ini bukan lagi jaksa, melainkan ia bertindak sebagai pengacara Hyung-wook dan sekarang bekerja di firma hukum Kangsan milik Hyunkyu. Tapi anehnya, dia bukan datang untuk menyelamatkan Hyung-wook, atau bisa dikatakan wanita itu seperti dibuang begitu saja oleh Hyunkyu. Nasib Do-hwan sendiri tidak begitu baik, karena walau sudah mendapat kepercayaan dari Hyunkyu, dia tetap diperlakukan buruk oleh Ji-han, yaitu putranya Hyunkyu. Tertangkapnya Hyun-wook tidak lantas menghentikan Jinjung dan timnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sayangnya penyelidikan terhambat dikarenakan data file barang bukti yang tersimpan di dalam MP3 player itu terkunci menggunakan suatu kata sandi. Walau begitu, penyelidikan tetap dilanjutkan. Ara sampai menyelidiki media sosial Ye-young dan menyimpulkan kalau kemungkinan Ye-young menjalin hubungan dengan pria lain selain ketua Lee. Setelah mendengar kabar itu, Jinjung bersama Chulki mencari keberadaan Jinchol. Pria itu mengaku bahwa dia sudah memberitahu Do-hwan mengenai lelaki misterius yang bersama Ye-young berikut rekaman kamera dashboard mobil miliknya. Untuk itu, Jinjung mulai mengarahkan penyelidikan pada Hyo-jun, yaitu tersangka utama pembunuhan Ye-young dan kini sedang dipenjara. Bersama Ara, Jinjung menuju rumah Hyo-jun, dan setelah memeriksa rumahnya, mereka menemukan setumpuk uang yang disembunyikan di atas plafon rumah. Penemuan ini membuktikan bahwa kemungkinan ada yang menyuap Hyo-jun untuk menjadi pelaku pengganti. Setelah diancam, akhirnya Hyo-jun mengaku bahwa sebenarnya dia bukanlah pembunuh Ye-young, melainkan dia diperintah oleh seseorang yang tidak dia ketahui wajahnya. Jadi di malam kejadian, Hyo-jun yang seorang kurir akan mengantarkan barang ke rumah Ye-young. Namun di sana ia tak sengaja menemukan Ye-young yang sedang bertengkar bersama si pelaku dan berakhir dengan kematian Ye-young. Mengetahui ada saksi mata, maka si pelaku menawarkan uang dalam jumlah banyak dan nantinya Hyo-jun akan ditahan sementara. Hyo-jun mau menerima tawaran itu sebab menurutnya tak mungkin ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu jika hanya bekerja sebagai kurir seumur hidup. Bahkan pelaku ini punya tim khusus yang membersihkan TKP serta merekayasa agar Hyo-jun menjadi tersangka utama. Seusai menemui Hyo-jun, Jinjung pergi menemui atasannya yaitu Jae-kyung. Jinjung mengingat kalau Jae-kyung adalah kenalan lama mendiang ayahnya. Jae-kyung bercerita bahwa Hyunkyu adalah pengacara korup yang piawai memalsukan bukti dan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Karena menurut Hyunkyu,
Seorang pengacara itu seharusnya termotivasi oleh uang dan bukan didorong oleh hati nurani. Tugas mereka adalah melindungi klien, itu sebabnya mereka dibayar mahal. Pemikiran Hyunkyu yang sangat menyimpang itu telah membuat Jae-kyung geram. Ia bertekad suatu saat akan mengekspos kebusukan pengacara korup tersebut. Tapi yang jadi masalah, Hyunkyu bukanlah pengacara biasa, sebab hampir semua tokoh berkuasa di Korea memujanya. Sebelum kematiannya, Ketua Lee menitipkan MP3 player kepada Jae-kyung yang katanya tersimpan bukti yang bisa memenjarakan Hyunkyu. MP3 player itu sebenarnya bukan milik Ketua Lee, tapi dia juga dititipkan oleh seorang reporter yang meninggal akibat mengalami kecelakaan. Belum sempat memberi tahu siapa nama reporter itu, obrolan mereka terpotong oleh kedatangan seseorang yang ternyata Hyunkyu. Maksud kedatangannya adalah untuk mengambil MP3 player yang mereka pegang saat ini. Sebenarnya apa isi file yang terkunci itu, sampai-sampai membuat Hyunkyu khawatir. Jinjung pun seketika panik karena lelaki paruh baya itu terdengar seperti akan mengancam ibunya Jinjung. Ia bergegas mencari keberadaan sang ibu yang hampir saja mengalami kecelakaan. Dari pembicaraan antara Hyunkyu dengan Jae-kyung, diketahui bahwa Hyunkyu adalah orang yang menyebabkan Jae-kyung kehilangan anak dan istrinya. Ia memperingatkan agar Jae-kyung hati-hati dalam bertindak, karena dia bisa membuat Jinjung mengalami musibah yang sama seperti yang dialami Jae-kyung dulu. Sementara itu hubungan Do-hwan dan Ji-han bertambah buruk. Diakibatkan Ji-han merasa posisinya terancam dengan kedatangan Do-hwan. Terus-menerus diperlakukan secara kejam, Do-hwan yang sakit hati akhirnya memberikan rekaman kamera dashboard kepada Jinjung, berisi rekaman seorang lagi yang datang ke tempat tinggal Ye-young pada malam kejadian. Jika mengingat dengan siapa Do-hwan sebelumnya bertengkar, orang yang paling Jinjung curigai adalah Ji-han, putra dari Hyunkyu. Dengan bantuan rekan-rekannya, mereka harus memastikan apakah memang benar Ji-han memiliki fidget spinner yang sama dengan yang terekam. Selain itu, jika melihat kondisi korban yang dipukul berkali-kali, besar kemungkinan tangan Ji-han juga terluka. Mereka kemudian memeriksa tiap UGD dalam radius 5 km dari TKP. Apa Ji-han mengunjungi salah satu rumah sakit di hari pembunuhan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, mereka pun bergerak cepat mengeluarkan surat penangkapan Ji-han. Putra dari Hyunkyu itu hanya membiarkan dirinya ditahan. Hal itu karena dia yakin pihak kejaksaan tidak punya cukup bukti untuk menahannya, sehingga dalam waktu dekat ia akan dibebaskan kembali. Sejak awal yang menjadi target Jinjung memang bukan Ji-han, tetapi ayahnya yaitu Hyunkyu. Jika mereka berhasil meringkus direktur firma hukum Kang San itu, tentu akan mudah menangkap Ji-han. Yang mereka perlukan hanyalah membuka file terkunci di MP3 player. Saat mendengar lagu-lagu yang ada di MP3 player itu, Jinjung mengingat lagu-lagu tersebut yang sering didengarkan oleh ayahnya. Dari sinilah ia akhirnya tahu bahwa reporter yang dimaksud Jae-kyung sekaligus pemilik MP3 player itu adalah ayahnya sendiri. Jinjung kemudian mencoba membuka file yang terkunci menggunakan tanggal ulang tahun dirinya dan juga ibunya. Tapi kedua kode itu salah. Jika 3 kali salah memasukkan kode, maka file akan otomatis terhapus dan Jinjung punya satu kesempatan lagi. Tiba-tiba Jinjung teringat dengan tanggal kapan ayahnya membeli motor impiannya. Secara nekat ia memasukkan kode tersebut dan Jinjung akhirnya berhasil membuka file yang terkunci. Rupanya file itu berisi rekaman Hyunkyu yang ingin menyuap seseorang untuk mengaku bersalah. Tapi orang itu menolak dan di sanalah terjadi pembunuhan kejam yang dilakukan sendiri oleh Hyunkyu. Semuanya direkam secara langsung oleh mendiang ayah Jinjung yang bekerja sebagai reporter. Jae-kyung yang ikut menyaksikan rekaman video tersebut melarang Jinjung untuk terlibat lebih jauh lagi. Namun seperti biasa, Jinjung yang keras kepala tentu saja menolak dan tetap berniat membongkar kejahatan tersebut. Melihat Jinjung yang tak bisa dinasehati, Jae-kyung kemudian meminta pemuda itu pergi merayakan ulang tahun ibunya. Tapi maksud Jae-kyung menyuruh Jinjung pergi karena dia secara diam-diam menghubungi Hyunkyu dengan mengatakan benda yang dicari ada padanya, sehingga ia memancing pria itu datang menghampiri. Di sana Jae-kyung mengatakan hidup Hyunkyu sudah tamat, sebab ia sudah mengantongi bukti kuat mengenai kejahatan yang dilakukan Hyunkyu. Sampai kapanpun ia tak dapat memaafkannya karena keluarganya tak bisa kembali lagi. Di hadapan Jae-kyung, Hyunkyu sampai berlutut memohon agar dimaafkan. Tapi Jae-kyung justru meminta Hyunkyu menuliskan pernyataan bahwa dia tidak akan pernah mengganggu Jinjung beserta keluarga dan teman-temannya. Sebelum menuliskannya, Hyunkyu meminta diambilkan air. Kesempatan itu digunakan Hyunkyu untuk mengambil patung yang langsung dipukulkan tepat ke kepala Jae-kyung.
Pria itu pun jatuh berlumuran darah. Dari luar, ternyata Do Hwan melihat semua kejadian itu. Dia sangat syok mengetahui fakta yang terjadi, tetapi tidak punya kekuatan untuk melawan. Petugas khusus kembali dikerahkan membersihkan TKP, termasuk di antaranya Do Hwan. Dari dalam sakunya, Do Hwan menemukan foto keluarga Jae Kyung sewaktu mereka masih hidup. Di sisi lain, Jin Jung menerima kabar mengejutkan tentang insiden yang menimpa Jae Kyung. Ia bergegas menuju TKP, namun sudah terlambat, karena Jae Kyung ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kematian Jae Kyung memberi pukulan bagi Jin Jung dan kawan-kawan. Namun sebuah harapan muncul ketika ada orang misterius yang menyerahkan patung yang sebelumnya digunakan Hyun Kyu untuk membunuh Jae Kyung. Selain itu, Jin Jung pergi menemui Taeho untuk mendapatkan informasi rahasia terbesar Hyun Kyu yang dapat melumpuhkannya. Walau sempat menolak, Taeho akhirnya mau buka suara setelah mendengar kematian Jae Kyung. Dia membeberkan rahasia Hyun Kyu berupa ruang penyimpanan arsip kejahatan para petinggi yang disimpan untuk mengendalikan orang-orang berkuasa. Di saat Jin Jung kembali mendapatkan kepercayaan diri menangani kasus ini, sayangnya dia malah diskors. Bahkan semua rekan-rekannya mulai ditangkap satu persatu tak terkecuali Ara. Semua ini adalah usaha Hyun Kyu dalam menghentikan pergerakan Jin Jung dan kawan-kawan. Keadaan semakin di luar kendali ketika Jin Jung diculik dan disekap oleh anak buah Hyun Kyu. Dia bahkan menghancurkan semua bukti dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jin Jung. Beruntung Ara yang sebelumnya berhasil membebaskan rekan-rekan mereka datang menyelamatkannya. Jihan yang ketakutan mencoba melarikan diri saat ia melihat anak buahnya diserang. Namun Jin Jung berhasil menghentikannya dan membuat pengacara itu pingsan. Beberapa waktu kemudian, Jihan tersadar di sebuah tempat yang ia yakini adalah rumah sakit. Jin Jung bilang kalau Jihan sudah tak sadarkan diri selama seminggu. Selain itu, ada berita mengenai Hyun Kyu yang sudah ditangkap dan mengaku kalau putranya yang merencanakan kejahatan sampai sekarang. Awalnya Jihan tak percaya, tapi pernyataan itu dapat dibuktikan dari pesan di ponselnya. Tak mau disalahkan sepenuhnya, dia akhirnya mau mengakui kalau yang membunuh Ye-yong adalah dirinya. Alasannya karena dia diminta oleh sang ayah untuk mengambil barang bukti MP3 player melalui Ye-yong. Tapi yang terjadi, Ye-yong malah jatuh cinta pada Ketua Lee, dan itu membuat Jihan emosi hingga membunuhnya. Mendengar pengakuan itu, Jin Jung pun menawarkan akan membiarkan Jihan bebas, asalkan dia mau memberitahukan di mana lokasi ruang arsip milik Hyun Kyu berada. Setelah memberitahukan lokasi, Jihan berniat pergi. Tapi semua ini ternyata hanyalah skenario Jin Jung untuk menjebak Jihan. Dia sebenarnya tidak pingsan selama seminggu dan juga berada di rumah sakit. Tempat itu berupa box besar yang sengaja dipersiapkan serupa dengan ruang inap. Bahkan saking niatnya, mereka merancang berita dan juga isi pesan di ponsel. Dengan begini rencana Jin Jung menjebak Jihan sukses, yang akhirnya ditangkap. Setelah mendapatkan alamat pasti, Jin Jung mendatangi lokasi ruang arsip tersebut. Ruang arsip khusus ini letaknya tersembunyi di balik rak. Di sana berderet arsip-arsip dari kasus para pejabat maupun orang-orang berkuasa di Korea. Tak lama Hyun Kyu pun datang menghampiri Jin Jung. Dia lantas meminta Do Hwan menghabisi Jin Jung di sana. Namun yang terjadi di luar dugaannya, karena Do Hwan justru mengarahkan senjatanya pada Hyun Kyu. Rupanya Do Hwan diam-diam sudah ada di pihak Jin Jung setelah ia melihat peristiwa tragis yang menimpa Jae Kyung. Dia jugalah yang menyembunyikan patung yang digunakan sebagai senjata. Namun Hyun Kyu tak semudah itu untuk dikalahkan keduanya. Karena sejak awal, Hyun Kyu memang tidak percaya sepenuhnya kepada Do Hwan, dan mereka justru dikepung oleh para jaksa yang sekarang bekerja untuk Hyun Kyu. Jin Jung dan Do Hwan malah diculik dan disekap oleh anak buah Hyun Kyu. Untungnya mereka berhasil lepas setelah bekerja sama membebaskan diri. Selamat dari peristiwa itu, Jin Jung ingin segera mengamankan arsip-arsip yang dia temukan. Tetapi sesuai dugaan, Hyun Kyu sudah lebih dulu memindahkan arsip-arsip tersebut. Diam-diam ternyata Jin Jung dan kawan-kawan sudah mengantisipasi ini. Jadi sebelum arsip itu dibawa, mereka menyusupkan Jongdu di dalam salah satu box. Hal ini akan memudahkan Jin Jung menemukan di mana lokasi arsip yang baru. Di sana mereka terlibat pertarungan dengan anak buah Hyun Kyu. Berkat bantuan Do Hwan, mereka pun berhasil mencegah sebelum arsip-arsip itu terbakar.
Dengan begini Hyun-kyu tidak bisa lagi mengelak dan harus menjalani persidangan. Selama beberapa tahun terakhir, Hyun-kyu telah memanipulasi kasus yang memberatkan orang-orang di dunia politik dan bisnis, serta mencurangi sistem peradilan demi mendapatkan keuntungan dengan cara yang buruk. Seperti menyuap orang tak bersalah menjadi terdakwa, menghasut pembunuhan wakil kepala jaksa, dan bahkan berniat membunuh jaksa yang menyelidiki kasus itu demi menyembunyikan bukti kejahatan. Di persidangan ini, Hyun-kyu tidak menunjuk pengacara yang akan membelanya, melainkan Hyun-kyu yang akan mewakili dirinya sendiri karena dia adalah seorang pengacara. Saksi-saksi mulai dihadirkan seperti Taeho yang memberi keterangan kalau atas perintah Hyun-kyu dia membuat kasus pembunuhan Ketua Lee menjadi kasus bunuh diri. Hal itu karena Hyun-kyu ingin merebut rekaman bukti kejahatan berupa MP3 player. Namun yang jadi masalah, tidak adanya bukti rekaman atau video membuat keterangan itu tidak dapat dibuktikan lagi. Saksi kedua adalah Hyung-wook. Dia juga membeberkan kalau Hyun-kyu telah memerintahnya membunuh Ketua Lee dan juga Jin-jung. Tapi lagi-lagi Hyun-kyu bisa mengelak dari tuduhan itu setelah memberikan bukti bahwa Hyung-wook adalah seorang pecandu narkoba. Jadi kredibilitas saksi ini masih diragukan. Jin-jung kemudian maju untuk bertanya tentang ruang arsip rahasia Hyun-kyu. Tapi Hyun-kyu berbohong kalau dia tidak tahu apa-apa dengan arsip itu. Dan semua arsip itu bukan miliknya, melainkan mungkin milik orang yang ingin menjatuhkannya. Kemampuan dan pengalaman Hyun-kyu sebagai pengacara tidak dapat diremehkan. Dia mampu memutarbalikkan fakta, bahkan mengintimidasi para saksi ataupun jaksa. Sebagai jaksa penuntut, Jin-jung sangat geram. Dia kemudian mengeluarkan saksi kunci terakhirnya yang akan menjelaskan kasus ini. Tak berapa lama, Do-won masuk ke ruang persidangan dengan membawa saksi kunci yang dimaksud, yaitu Jae-kyung. Sontak seisi ruangan dan juga Hyun-kyu terkejut saat mengetahui bahwa Jae-kyung ternyata belum meninggal. Jadi di malam kejadian, Do-won yang menyadari Jae-kyung masih hidup secara diam-diam menyelamatkan dan menyembunyikannya. Sejak peristiwa itulah Do-won dan Jin-jung sudah mulai bekerja sama. Jae-kyung langsung memberi kesaksian bahwa Hyun-kyu yang membunuh keluarganya. Seolah-olah belum cukup, dia juga berusaha membunuh Jae-kyung agar dia bisa menutupi segala kejahatannya. Awalnya Hyun-kyu berusaha membantah tuduhan itu dengan tidak adanya bukti. Tapi Jin-jung sudah mempersiapkan bukti yang akan mendukung klaim Jae-kyung, yaitu patung yang digunakan untuk menyerang korban. Jadi sebelumnya Jin-jung sudah menukar patung tersebut dengan patung yang palsu, dan patung yang palsu itulah yang dihancurkan oleh Hyun-kyu. Jelas di patung yang asli terdapat sidik jari terdakwa dan darah saksi. Laporan analisis dari badan forensik membuat Hyun-kyu tak bisa mengelak lagi. Bagi Jin-jung, sesungguhnya Hyun-kyu bukanlah pengacara. Sebab dia menggunakan hukum untuk menutupi kejahatan orang yang berkuasa, bahkan tak segan merenggut nyawa siapapun yang menghalanginya secara brutal. Karena terdakwa memalsukan banyak kasus, menyalahgunakan kekuasaan, serta melakukan kejahatan keji seperti pembunuhan dan konspirasi untuk membunuh, maka sebagai jaksa, Jin-jung menuntut hukuman mati atas tindakan kejahatan yang dilakukan Hyun-kyu. Selain itu sudah dipastikan Ji-han putranya yang membunuh Ye-yong. Sebenarnya saat memeriksa arsip Hyun-kyu, Jin-jung menemukan arsip mengenai kasus ayahnya. Meski tahu bahwa ayahnya merupakan salah satu korban Hyun-kyu, Jin-jung tak ingin terus berlarut dalam kesedihan. Karena kini dia sudah menghukum orang yang telah merenggut nyawa ayahnya dan juga nyawa orang-orang tak bersalah di luar sana. Sejak peristiwa itu, Do-won menjalani hidupnya seperti biasa sebab dia sudah dikeluarkan dari daftar pengacara. Setidaknya di akhir, dia masih punya hati nurani terhadap keadilan. Walau berhasil memberantas skandal di kejaksaan, Jin-jung justru kembali ditugaskan di divisi urusan sipil bersama Jae-kyung dan juga rekan-rekan yang lain. Bedanya, sekarang dia diizinkan menyelidiki kasus kriminal. Menurut Jae-kyung, di sini mereka akan lebih terbuka melanggar aturan daripada di divisi kriminal, yang tentunya itu sesuai dengan keinginan Jin-jung. Selama itu demi menegakkan kebenaran dan keadilan, tak ada yang dapat menghentikan jaksa Jin-jung memberantas segala bentuk kejahatan sampai ke akar-akarnya. Cerita pun berakhir. Terkadang lebih mudah mencari siapa yang akan dipersalahkan daripada mengakui kesalahan. Itulah kenapa keadilan tak pernah adil. Betapapun tajamnya pedang keadilan, seharusnya ia tidak memenggal kepala orang yang tidak bersalah. Tidak ada kedamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Dan tidak ada kebenaran kecuali hati nurani seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya. Semoga cerita singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian.
Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.